Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arya Nugraha Citra Yanuari dari NIM 202026076. Nah, di sini saya ingin memaparkan terkait pendekatan Core Periphery Approach atau CPA dan juga Cross Border Approach atau yang disingkat CBA. Dan mungkin sedikit pengantar juga, saya ingin menyampaikan terkait perbatasan wilayah yang ada di Indonesia. Wilayah Indonesia itu secara resmi setelah dinyatakan merdeka pada tahun 1945 yaitu adalah wilayah yang mencakup dari seluruh jajahan Belanda, yang mana diklaim dari wilayah timur sampai ke barat atau yang sering disingkat atau sering dikenal sebagai Sabang sampai Merauke. Nah, di perbatasan yaitu penentuan titik batas patok perbatasan tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak negara Indonesia saja, melainkan haruslah melibatkan negara-negara yang bersangkutan, yaitu negara tetangga yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Mungkin dalam hal ini saya bisa mengambil contoh yaitu Malaysia di Kalimantan Utara, yang dimana perundingan perbatasan itu menjadi urgent dilakukan oleh pihak Indonesia dalam penentuan titik-titik patok perbatasan daratnya, baik dengan Malaysia di Kalimantan, Papua Nugini, dan Timor Leste, yang mana proses diplomasi perbatasan tersebut menurut Jonas, yaitu dari pakarnya langsung dalam teori penentuan perbatasan dalam kategori delimitasi dan demarkasi, yang mana delimitasi itu ialah proses penentuan garis batas perbatasan suatu negara di suatu perbatasan wilayah. Nah, sedangkan demarkasi itu ialah penentuan titik patok perbatasan, yang mana secara geografis kawasan perbatasan itu memiliki potensi sumber daya alam dan peluang dasar karena kedekatan jaraknya dengan negara tetangga. Nah, sementara secara politik kawasan perbatasan berkaitan dengan aspek kedaulatan suatu negara, juga berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, rasa kebangsaan dan nasionalisme, dan juga pastinya yaitu sosial politik maupun ekonomi dan juga budaya di masyarakatnya. Sebagaimana yang dimaksudkan, bagi negara atau sebuah ketahanan negara menjadi sangat vital untuk menjaga keamanan dari sebuah negara. Oleh sebab itu, negara mempunyai kewenangan untuk menentukan batas secara yurisdiknya masing-masing. Oke, mungkin saya lanjut membahas terkait perbatasan, karena dari tadi saya rasa terlalu luar banget ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja, perbatasan itu ialah salah satu yang paling kompleks dari bidang hukum internasional, yang mana sejauh ini hanya ada sedikit literatur yang membahas tentang batas-batas itu sendiri. Keterbatasan perhatian penulis atau dari pihak humas terhadap masalah perbatasan kontras dengan situasi aktual oleh hukum internasional sendiri. Nah, bahkan jika fakta menunjukkan bahwa masalah tersebut ialah merupakan salah satu tema yang abadi gitu, telah menghiasi sejarah hubungan internasional dari abad dulu sampai sekarang. Tetap pengadilan kehakiman atau PCIG ya, sebagai badan peradilan perserikatan bangsa-bangsa menghadapi sengketa perbatasan baik di laut maupun di darat ya, seperti itu. Nah, saat ini masalah pengendalian perbatasan menjadi semakin penting karena situasi dunia yang menyebabkan perubahan yang cepat di setiap wilayah. Isu perbatasan tidak hanya menyangkut ancaman eksternal saja, tetapi juga dengan kedaulatan wilayah, yang mana hak semua warga untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Nah,
ketika sumber kekayaan semakin langka dan juga populasi penduduk ya itu bertambah, maka perbatasan wilayah itu menjadi rentan terhadap konflik dan juga bahkan bisa menjadi perpecahan konflik. Berarti itu bisa menjadi ancaman internal bagi suatu wilayah. Oke, mungkin sekarang saya ingin menyampaikan teori pembentukan perbatasan yang saya dapatkan menurut Stephen B. Jones pada tahun 1945, yang mana ia merumuskan sebuah teori terkait pembentukan perbatasan. Di dalam teorinya tersebut, Jones membagi proses pembentukan perbatasan ke dalam 4 bagian, yang mana mungkin suatu teman-teman ketahui bersama. Yang pertama itu ialah allocation, yang kedua delimitation, demarcation, dan administration. Nah, langsung saja saya paparkan. Yang pertama itu allocation, yang mana dari pengertian sendiri, alokasi atau allocation dalam teori ini ialah cakupan dari wilayah suatu negara, termasuk di mana wilayah yang berbatasan dengan negara tersebut atau negara tetangganya yang tadi saya sampaikan seperti Indonesia dan Malaysia ya. Perihal cakupan wilayah ini, maka dalam hukum internasional telah diatur tentang bagaimana sebuah negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Nah, wilayah yang pasti itu ialah suatu wilayah adalah salah satu unsur esensial dari eksistensi suatu negara supaya dapat diakui secara internasional, baik itu de jure atau de facto. Standar tradisional dari suatu entitas untuk dinamakan negara ialah menggunakan patokan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1993. Nah, apalagi itu pasalnya. Jadi dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1993 itu menyatakan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional, yaitu harus memiliki, yang pertama memiliki penduduk, yang kedua memiliki wilayah tertentu, dan yang ketiga itu mempunyai pemerintahan atau sistem pemerintahan yang mengatur negaranya, dan yang terakhir ialah kapasitas untuk melakukan hubungan internasional. Dan ya itulah alokasi. Mungkin yang kedua itu ialah delimitasi atau delimitation, yaitu setelah cakupan wilayah diketahui, maka fase selanjutnya ialah mengidentifikasi area-area overlapping atau harus ditentukan batas-batas dari suatu wilayah itu. Dan di proses ini juga dilakukan melalui diplomasi perbatasan antara kedua negara yang bersangkutan atau yang berbatasan. Penetapan garis batas ini pun harus merujuk kepada prinsip iuti possidetis dalam penentuan perbatasan darat dan rezim hukum laut dan dalam penentuan perbatasan di laut. Apabila negosiasi dari hal itu sudah berjalan dengan lancar, maka bisa saya katakan pihak dari negara itu akan menyepakati garis batas. Itu mungkin bisa teman-teman sering lihat juga ya, kayak misalkan penentuan garis batas. Nah, ataupun dari garis batas yurisdik di antara mereka tadi. Kesepakatan tersebut akan dituangkan ke dalam sebuah perjanjian yang biasa disebut sebagai agreement dan traktat gitu. Biasanya di dalam perjanjian tersebut berisikan koordinat deskripsi garis batas yang dijanjikan serta dilampirkan sebuah peta ilustrasi umum. Nah, ada kalanya delimitasi batas antara kedua negara tidak dapat menemukan sebuah kesepakatan dan mungkin jadi kayak semacam cekcok gitu. Nah, apabila terjadi hal tersebut, yang mungkin tanggapan saya ialah negara yang berbatasan akan memilih cara untuk mencari penyelesaian tersendiri, entah itu melalui bantuan pihak ketiga atau musyawarah
dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum internasional itu gitu. Misalkan gini, dari arbitrase mahkamah dan juga panel para ahli gitu. Jadi mungkin kalau dari delimitation ini sudah cukup kompleks teman-teman. Yang penting kita bisa mengetahui dasarnya dulu ya. Nah, mungkin yang kedua itu ialah demarkasi atau demarcation. Demarkasi atau demarcation adalah penegakan di lapangan, merupakan tahapan selanjutnya setelah penentuan garis batas itu ditetapkan oleh pemerintah negara yang saling berbatasan. Nah, dalam konteks ini juga perbatasan sudah didefinisikan secara teknis melalui pemberian tanda patok perbatasan. Nah, baik itu perbatasan alamiah maupun buatan. Hal itu sejalan dengan pengertian perbatasan itu sendiri. Nah, kata border atau perbatasan menurut Guo mengandung pengertian sebagai perbatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting dalam kompetisi politik antar dua negara yang berbeda. Sementara itu menurut Starke, secara konseptual perbatasan negara dibedakan antara perbatasan alamiah dan juga buatan yang tadi saya bilang. Oke, mungkin yang terakhir itu ialah administration, yaitu didasarkan dari kenyataan yang mana seringkali dihadapi dengan dinamika seperti aspek sosial, budaya, dan juga ekonominya. Sehingga seringkali kita sering melihat bagaimana simis dari administrasi suatu negara itu dalam setelah penentuan batas-batas wilayah. Oke, mungkin dari administrasi ini tidak terlalu gimana-gimana. Yang jelas kita sudah tahu sendiri ya teman-teman, gimana itu dari keempat ini yang menurut dari Jones tadi. Nah, mungkin kita langsung masuk saja kepada CPA atau CBA. Langsung saja, yang menurut Roxing Guo itu mereka mengatakan bahwa suatu negara yang berperbatasan harus didamaikan dengan masalah ekonomi atau peluang ekonomi, karena dampak dari perekonomian itu timbal balik dari kedua sisi wilayah perbatasan, tidak bisa dihindari. Oleh karena itu gue mengusulkan untuk beberapa pendekatan, yaitu dari corporate approach dan juga melalui cross border approach, yang dimana kalau dari corporate approach ini atau CPA mengarahkan perlu adanya kota sekitar yang berfungsi sebagai pusat untuk memajukan gerakan pembangunan ekonomi di sekitarnya. Nah, pendekatan ini mengarahkan perlu adanya kota yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan, baik itu dari segi pendidikannya, ekonominya, sosial budayanya, dan lain sebagainya. Pendekatan ini juga harapannya nanti dapat mampu mendorong terjadinya pergerakan pembangunan ekonomi di seluruh daerah yang tersebar gitu. Sedangkan kalau dari cross border approach itu pendekatan yang mengutamakan pola pikir atau pola kerjasama antar kawasan perbatasan untuk saling menguntungkan dalam pembangunan kawasan perbatasan itu sendiri dari masing-masing negara. Dan juga dalam hal ini pendekatan dari cross border approach atau CBA lebih mengutamakan pengambilan keuntungan atau mengembangkan wilayah perbatasan di masing-masing negara. Pola kerjasama ini dapat dilaksanakan pada wilayah dengan karakteristik sebagai berikut, yang mana yang pertama itu ialah adanya perbedaan konsep pengembangan sosial ekonomi dengan wilayah tetangga, dan yang kedua itu adanya keterbatasan jaringan penghubung baik jalan
atau telekomunikasi di kota yang merupakan pusat dari kegiatan. Lalu jika disuruh memilih pendekatan yang mana yang sekiranya tepat untuk dilaksanakan di wilayah perbatasan, mungkin menurut saya untuk pendekatan yang tepat diterapkan di Indonesia ialah melalui pendekatan cross border approach atau CBA. Dan pendekatan ini akan lebih baik daripada core periphery approach atau CPA, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa daerah perbatasan di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan sendiri, masih memiliki akses dari daerah ke pusat atau sebaliknya dari pusat ke daerah. Kawasan perbatasan yang masih sulit, sehingga jika pengembangan daerah terlalu difokuskan secara bertahap akan terlalu lama, akan terlalu membutuhkan waktu yang cukup lama gitu dalam hal pembangunannya. Namun apabila melakukan pembangunan secara langsung di daerah perbatasan, maka masyarakat tidak perlu menunggu dalam waktu panjang lagi akibat birokrasi yang bersifat sektoral. Jadi di sini saya lebih mengedepankan yang namanya CBA seperti yang saya bilang tadi, teman-teman. Nah, mungkin sedikit banyaknya sudah saya sampaikan, namun tidak lupa dan tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan permohonan maaf jika saya masih terbata-bata dalam menyampaikan materi ini, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.